Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah kita untuk peston bersama. Sebelum kita memulai peston ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Sore hari ini kami akan memulai ibadah peston kami, Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sambung dengan lagu pujian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Yeah.
berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Berikan pengurapan dari Engkau, sehingga kami semuanya yang mendengar pada sore hari ini mendapatkan berkat oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam Piston Keluarga Selasa 5 Mei 2020 dengan mengambil tema pada perjamuan kudus, yaitu kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta dalam menguduskan hati kita ketika Kristus bertahta di dalam saya dan saudara, yaitu intinya adalah bagaimana kita mengkhususkan Kristus di dalam hati saya dan saudara. Mengkhususkan dengan mengutamakan Kristus di dalam hati saya dan saudara, terlebih di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada Piston pada sore hari ini saya mengambil judul yaitu tentang firman Tuhan, yaitu tentang mengasihi, di mana hukum yang terutama dan yang utama tertulis di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di mana kita harus menempatkan kasih itu ketika saya dan saudara mau menempatkan Kristus di dalam hati saya dan saudara sebagai yang terutama. Berbicara tentang kasih, saudaraku, saya mencoba membuka di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Disambung dengan ayat yang ke-21 dan sampai yang ke-24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Begitu jelas Tuhan Yesus menyatakan dengan tegasnya bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tempatkan dan mari kita hidupi firman ini supaya saya dan saudara benar-benar menempatkan Kristus dalam hati saya dan saudara dengan mengutamakan atau mengkuduskannya. Selanjutnya, saudaraku, poin yang selanjutnya adalah coba kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 dan selanjutnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, Yesus telah mengajarkan kepada saya dan saudara untuk merendahkan diri dan taat. Oleh karena itu, marilah kita memposisikan diri seperti teladan kita, mau merendahkan diri kita dan taat. Di mana hati kita, tahta hati kita, biarlah ditempati oleh Yesus sebagai yang utama, dan saya dan saudara memposisikan sebagai hamba yang mau dan taat untuk melakukan perintah-perintahnya. Saudaraku, berbicara mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi, saudaraku. Saya mencoba membaca sebuah tulisan dan saya mensarikan di mana mewujud nyatakan kasih melalui hati, pikiran, akal budi, yaitu bahwa hati, akal budi yang mengasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, tetapi apa yang ada di dalamnya akan terlihat kemudian dari apa yang dikatakan dan diperbuat. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat dari hatinya. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hati dan akal budinya ikut rusak, saudaraku. Tetapi Kristus hadir dan mensucikan kembali bagi saya dan saudara. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudaraku, marilah kita mensucikan hati kita karena Kristus hadir di dalam hati saya dan saudara. Oleh karena itu, jaga kemurnian hati saya dan saudara. Bagaimanakah akal budi yang mengasihi Tuhan itu? Yang pertama, yaitu hati yang selalu dipenuhi kasih. Hati yang selalu dipenuhi kasih. Sebagai contoh, orang Samaria di dalam Lukas yang ke-10 ayat 33, di sana dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Poin yang kedua, bagaimana akal budi mengasihi Tuhan, yaitu hati yang tidak menuruti keinginan duniawi. Oleh karena itu, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu
seperti satu jerat. Nah, saudaraku, hati yang tidak menuruti keinginan duniawi. Jagalah dirimu supaya kamu tidak terjerat oleh hal-hal yang duniawi. Yang poin yang ketiga, hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, sering saya tergoda untuk melakukan hal-hal ini. Kadang terbersit kata-kata dalam hati, pikiran sok suci, sok dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan menguatkan saya dan saudara ketika saya dan saudara menempatkan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, saya jadi dibangun kembali. Jadi melakukan sesuatu yang penting fokusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga tumbuh semangat kembali, tumbuh gairah kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya saudaraku, setelah kita berpikir, coba kita melakukan seperti perkataan, di mana perkataan yang mengasihi Tuhan, ada seorang berkata, mulutnya saja yang kasar, tetapi hatinya baik. Hati yang baik tidak akan membenarkan mulut yang kasar. Sebab yang terucap dari mulut datang dari hati. Itu dikatakan di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Selanjutnya saudaraku, bagaimanakah perkataan yang mengasihi Tuhan? Perkataan yang membangun orang lain. Itu perkataan yang membangun orang lain. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang membangun orang lain. Yang kedua, saudaraku, di dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan perkataan yang penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang ketiga, yaitu perkataan yang disertai pujian, seperti pemazmur Daud melakukan puji-pujian, baik pujian kepada manusia maupun pujian kepada Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, dan puji-pujian. Saudaraku, yang terakhir adalah dalam rangka mewujud nyatakan Kristus di dalam hati saya dan saudara dan mengutamakannya, yaitu poin yang terakhir adalah perbuatan mengasihi Tuhan. Perbuatan adalah wujud yang paling nyata apakah seorang mengasihi Tuhan atau tidak. Kesaksian terbaik sebagai orang Kristen bukanlah sebanyak apa firman Tuhan yang kita pikirkan dan perkataan, tetapi sejauh mana kita menghidupi firman Tuhan itu, dan semua itu terlihat dari apa yang kita perbuat sehari-hari. Bagaimanakah perbuatan mengasihi Tuhan? Rasul Paulus menuliskannya di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27a, demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Kristus. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus.
Saudaraku, tanpa penjelasan yang panjang ini sudah sangat jelas bahwa kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus supaya kita bisa melakukan. Berpadanan dengan Injil Kristus seperti hal-hal ini saya mengutip dari contoh-contoh tokoh kita, bagaimana perbuatan yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita mencontoh Kain dan Habil, di mana Kain dan Habil melakukan perbuatan memberikan persembahan, tetapi dengan sikap yang berbeda antara Kain dan Habil. Contoh yang kedua yaitu Marta dan Maria melakukan perbuatan baik, tetapi Maria tahu mana yang terbaik, yaitu duduk dekat dengan Tuhan. Itu sebagai contoh-contoh melakukan perbuatan-perbuatan mengasihi Tuhan, di mana kita mewujud nyatakan melalui perbuatan sehari-hari, sehingga saya dan saudara bisa terlihat, bisa menampakkan terang Tuhan ketika Tuhan bertakhta di dalam hati saya dan saudara. Dengan menghidupi firman Tuhan, mewujud nyatakan melalui perbuatan-perbuatan, sehingga kasih Kristus nampak melalui kehidupan saya dan saudara. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi banyak kekurangan di dalam menyampaikan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku,
Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.